Selamat datang dan selamat pagi. Selamat bergabung dalam ibadah Pilkab PKLU saat ini. Kiranya ibadah ini boleh berkenan menyenangkan hati Tuhan dan kita diberkatinya. Pemberitaan firman dalam ibadah saat ini adalah Bapak Pendeta Roberto GM Wage. Bapak Ibu, mari persilakan berdiri bersama-sama menyanyikan Gita Bakti 217. Sebelumnya itu Sampai Masa Tua. Sampai masa tua, sampai rambutku memutih, Tuhanku menopang dan menjaga diriku. Walaupun tubuhku semakin tak berdaya, tetap ku bahagia ceria penuh. Hatiku tenang, imanku pun teguh, harapanku bertumbuh dan kasih pun penuh. Sampai masa tua dan memutih rambutku, Tuhan pasti menggendongku terus. Walau tiap hari tubuh ini makin rentah, namun roh dan jiwa masih kuat dan tegar. Ku tetap berbuah di ladang milik Tuhan, supaya hidupku pun menjadi berkat. Kaulah Allahku, Kau benteng hidupku, Kau keselamatanku dan kemuliaanku. Sampai masa tua dan memutih rambutku, Tuhan pasti menggendongku terus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetap berdiri. Marilah kita menghadap Tuhan dan memuji namanya karena kasih setianya atas kita. Kita menyanyi dari Kidung Jumat 454 ayat pertama dan kedua. Indahnya saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh menghadap
Mari kita berdoa. Kami muliakan nama-Mu yang agung itu ya Tuhan. Keagungan-Mu nampak dalam karya penciptaan, penyelamatan, dan menuntun kelangsungan kehidupan seluruh makhluk ciptaan-Mu di alam semesta ini. Saat ini kami datang beribadah kepada-Mu ya Tuhan, sebab hanya Engkau yang layak dipuji. Tiada Allah yang seperti Engkau. Semua sujud yang tunduk di hadapan-Mu. Kuduskanlah kami ya Tuhan, agar ibadah kami saat ini layak di hadirat-Mu yang Maha Kudus. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Kita lanjut dengan pembacaan Mazmur secara berbalasan. Haleluya, pujilah Tuhan di surga. Pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai segala malaikatnya. Pujilah Dia, hai segala tentaranya. Pujilah Dia, hai segala tentaranya. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit. Pujilah Dia, hai langit, hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan. Sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya. Dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Bersorak bagi Tuhan wahai umatnya, hendaklah orang jujur puji namanya. Mainkanlah kecapi dan tabula rebana, bermazmur bagi Tuhan dan bersyukurlah. Tindakan keadilan disukainya, dan bumi dipenuhi oleh kasih-Nya. Dengan kuasa firman, langit pun dijadikan, perkara pun tercipta oleh nafas-Nya. Sebelum kita memasuki pemberitaan firman Tuhan, dipersilakan solois dari Ibu Ayu Katabel. Persilakan. Tak pernah Tuhan janji hidupmu takkan berduri. Tak pernah Dia janji lautan tenang. Tetapi Dia berjanji kan selalu sertaku dan menuntun jalan hidupku selalu. Janjinya Dia atur langkahku. Janjinya Dia pegang tanganku. Ku bersyukur Tuhan selalu peliharaku. Ku tahu satu kali awan gelap kan berlalu, sang surya bersinar dengan megah, dan bulan dan
Tuhan puaskan jiwaku. Upauma yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita memohon pimpinan kuasa Roh Kudus untuk menuntun dan memimpin kita dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Kita berdoa. Allah Bapa Sorgawi, Allah yang kami sembah dan kami tinggikan di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Kami mengucap syukur atas hari-hari yang sudah dianugerahkan dalam perjalanan hidup kami. Dan kami meyakini kuasa-Mu menuntun dan memimpin kami. Bahkan firman-Mu senantiasa menjadi pedoman bagi suluh langkah kaki kami. Oleh sebab itu, dengan rendah hati saat ini, ketika kami akan membaca, mendengarkan dan memberitakan firman, kami mohon bersabda dan berfirmanlah. Kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus, menuntun dan memimpin kami dalam pemberitaan firman-Mu, dan di dalam mengerti, memahami akan firman yang diberitakan. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari kitab Ulangan pasal 22. Ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Saya ulangi, kitab Ulangan pasal 22 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Jemaat, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Kitab Ulangan pasal 22 ayat 6 sampai dengan yang ke-8. Apabila engkau menemui di jalan sarang burung, di salah satu pohon atau di tanah, dengan anak-anak burung atau telur-telur di dalamnya, dan induknya sedang duduk mendekap anak-anak atau telur-telur itu, maka janganlah engkau mengambil induk itu bersama-sama dengan anak-anaknya. Setidak-tidaknya induk itu haruslah kau lepaskan, tetapi anak-anaknya boleh kau ambil. Maksudnya, supaya baik keadaanmu dan lanjut umurmu. Apabila engkau mendirikan rumah yang baru, maka haruslah engkau memagari sotoh rumahmu, supaya jangan kau datangkan hutang dara kepada rumahmu, apabila ada seorang jatuh dari atasnya. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk. Upauma yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ungkapan syukur dan sukacita sudah semestinya kita naikkan kepada Tuhan. Oleh karena penyertaan dan pemeliharaannya dalam kehidupan kita hari lepas hari,
dari waktu ke waktu, di tengah berbagai keadaan kita sampai hari ini. Kita boleh ada sebagaimana kita ada, dan kita meyakini semua itu boleh terjadi oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah setiap kita mengucap syukur kepada Allah yang telah menganugerahkan kehidupan dan yang telah menuntun dan memimpin seluruh perjalanan hidup kita. Teristimewa dan secara khusus ketika kita berada di dalam situasi dan masa pandemik saat ini, berhadapan dengan virus yang kita tahu membawa dampak dalam berbagai segi kehidupan kita. Tetapi sekali lagi, kita boleh ada saat ini, sebagaimana dalam segala keberadaan kita, itu semua terjadi hanya oleh kasih karunia Allah. Oleh sebab itu, biarlah semua kita mengucap syukur kepada Allah Bapa di sorga di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Apa yang menjadi pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, kitab Ulangan pasal 22 ayat 6 sampai dengan yang ke-8, menjadi dasar Alkitabiah dalam perenungan kita. Di sana dikatakan, ayatnya yang ke-6 saya ulangi, apabila engkau menemui di jalan sarang burung di salah satu pohon atau di tanah dengan anak-anak burung atau telur-telur di dalamnya, dan induknya sedang duduk mendekap anak-anak atau telur-telur itu, maka janganlah engkau mengambil induk itu bersama-sama dengan anak-anaknya. Apa maksud daripada pembelajaran firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini? Alkitab firman Tuhan hendak mengajarkan kepada kita bagaimana di dalam kehidupan ini kita menghargai akan kehidupan itu sendiri. Dalam bacaan ini diberikan contoh ajarannya adalah sikap kita kepada hewan, makhluk hidup. Bagaimana kita diajar untuk menghargai kehidupan, sekalipun makhluk hidup itu di sini dikatakan anak-anak burung atau telur-telur di dalamnya. Mereka masih kecil atau masih berbentuk telur. Tetapi sekalipun situasinya seperti itu, firman tetap mengajarkan kita bagaimana kita menghargai bahwa itu adalah sebuah kehidupan. Artinya juga Bapak Ibu dan saudara-saudara, opa oma yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kehidupan ini menjadi satu concern yang harus kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, yang harus kita pelihara dengan sungguh-sungguh, yang harus kita jalani dengan tidak sia-sia. Bagaimana setiap pribadi, bagaimana setiap orang mengisi kehidupannya, menjalani kehidupannya dengan menghargai hidup itu sendiri. Kalau kepada makhluk hidup hewan saja atau burung-burung yang dinyatakan di dalam kitab Ulangan ini, Allah katakan agar kita memelihara mereka, apalagi kehidupan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Oleh sebab itu bersyukurlah kalau hari ini opa oma boleh sampai pada usia dalam GPIB Pelkat PKLU, usia lansia itu 60 tahun ke atas. Bersyukur. Kehidupan sudah Tuhan anugerahkan 60 tahun lebih. Tuhan nyatakan kasih. Tuhan anugerahkan kehidupan itu. Dan di dalam menjalaninya sekali lagi kita diajak untuk mensyukuri kehidupan yang sudah Tuhan anugerahkan. Sekali lagi kalau hewan-hewan saja kehidupannya
Tuhan katakan jaga dan pelihara kehidupan mereka, apalagi kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita hari ini. Opa Oma yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak orang berpikir bahwa di usia yang sudah senja, di usia lansia, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Banyak hal yang terbatas. Pikiran negatif yang berkembang, bahkan orang berpikir, ya ini tinggal tunggu Tuhan kapan mau kasih stop ini nafas hidup. Kapan Tuhan mau panggil. Cara-cara berpikir seperti ini adalah cara berpikir yang tidak menghargai hidup. Oleh sebab itu jangan seorang pun di antara kita, opa oma yang dicintai dan dikasihi oleh Tuhan Yesus, yang berpikir bahwa tidak bisa lagi buat apa-apa. Ya cuma tinggal tunggu Tuhan panggil. Oh tidak. Jangan berpikir seperti itu. Mau itu muda ataupun sudah lansia, dia adalah seorang yang hidup. Dan sekali lagi, kehidupan itu adalah anugerah yang berasal dari Tuhan. Dan di dalam kehidupan itu, Tuhan memampukan kita untuk mengerjakan dan melakukan segala sesuatu sesuai dengan kemampuan yang Ia anugerahkan, sesuai dengan karunia yang Ia anugerahkan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, sekalipun usia opa oma saat ini telah lansia, ingat dan percayalah bahwa Tuhan akan tetap memampukanmu untuk mengisi hari-harimu dengan berbagai hal yang bisa engkau kerjakan dan engkau lakukan, untuk membawa kehidupanmu ke masa depan yang penuh dengan sukacita dan yang penuh dengan damai sejahtera. Engkau ditempatkan Allah di tengah-tengah keluargamu. Engkau ditempatkan Allah di tengah-tengah persekutuan kaum lanjut usia. Engkau ditempatkan oleh Allah di tengah-tengah jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar. Allah punya maksud, Allah punya rencana untuk mendatangkan dan menjadikan dirimu damai sejahtera, menjadikan dirimu berkat di tengah-tengah kehidupan jemaat dan keluarga. Oleh sebab itu sekali lagi jangan seorang pun yang berpikir bahwa karena usia sudah lansia lalu tidak bisa buat apa-apa. Tidak. Dalam segala karunia Allah memampukan kita melampaui segala keterbatasan fisik kita untuk terus berkarya, untuk terus menyaksikan kebesaran Allah, untuk terus diutus dan dipakai di tengah realitas kehidupan saat ini. Oleh sebab itu, sekali lagi, mari hargai kehidupan ini dengan benar-benar dan dengan sungguh-sungguh mengisi hari-hari kita, membawa diri kita untuk terus berkarya, memuji dan memuliakan nama Tuhan, bermanfaat bagi sesama, menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Gita Bakti 336 bait pertama dan keempat. Benar apabila alam bangun, burung berkicau, fajar berrekat. Jauh lebih nikmat bila ku sadar
yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita bersehati dalam syafaat mensyukuri kehidupan yang Tuhan sudah anugerahkan. Kita berdoa. Allah Bapa Sorgawi, Allah yang kami tinggikan dan kami muliakan, dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat bagi semua kami manusia. Allah Bapa Sorgawi, kami mau mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih setiamu yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Kehidupan yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami sungguh luar biasa. Terima kasih, kami sudah menjalani hari-hari kami. Suka dan duka kami jalani bersama dengan Tuhan. Kami bersyukur Engkau senantiasa menuntun dan memimpin jalan hidup kami. Dan dalam hidup ini, di usia yang telah lanjut ini, kami percaya kuasa kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera tetap memampukan kami untuk terus berkarya dan bersaksi di tengah-tengah dunia ini. Dan oleh sebab itu terus pakai kami Tuhan, agar melalui kehidupan yang Engkau telah anugerahkan ini, kami tetap boleh menjadi berkat di tengah keluarga, jemaat, di tengah-tengah masyarakat luas. Pakai kami Tuhan, agar kami boleh terus menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini, dimanapun dan kemanapun Tuhan mengutus kami. Syukur kami kepadamu ya Allah. Mampukan juga kami di dalam kehidupan ini untuk menghargai kehidupan makhluk hidup. Bahkan menjaga keseimbangan alam semesta ini. Menjaga lingkungan hidup. Menjaga kehidupan bersama di tengah-tengah dunia ini sebagai ciptaan. Dan memampukan kami menjadi berkat bagi seluruh ciptaan Tuhan. Bapa di dalam sorga, saat ini hamba berdoa buat semua opa dan oma yang tergabung dalam persekutuan kaum lanjut usia. Tuhan berkati mereka semua. Engkau mengenal setiap pribadi. Engkau mengenal setiap keluarga. Engkau yang tahu tugas dan tanggung jawab yang melekat dalam hidup mereka. Hamba doakan mereka semua ya Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kuasa-Mu yang menuntun dan memimpin terus di tengah-tengah berbagai tugas tanggung jawab mereka. Kalau ada di antara mereka yang saat ini sakit, berada dalam keadaan lemah, maka kami berdoa dan meminta kepadamu, dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan dan pulihkanlah mereka. Kalau ada saat ini mereka memiliki pergumulan dan persoalan, maka kami juga percaya oleh kuasa Roh-Mu yang kudus, hikmat-Mu memenuhi hati dan pikiran mereka, memampukan mereka untuk menemukan jalan keluar di tengah berbagai pergumulan dan persoalan hidup mereka. Berkati opa-oma, anak-anak mereka dan juga cucu-cucu cicit mereka. Berkati mereka semua, ya Allah. Kalau saat ini mereka hidup terpisah
Oleh jarak, waktu, dan tempat, oleh karena berbagai tugas dan tanggung jawab, mereka terpisah dengan anak-anak, cucu, dan cicit mereka. Biarlah dalam iman, pengharapan, dan kasih, di setiap doa-doa yang mereka naikkan, mereka tetap dipersekutukan satu dengan yang lainnya, dalam satu hati, satu pikiran, satu tujuan. Mereka memuji, menyembah, dan memuliakan nama-Mu. Dan satu waktu nanti kami percaya, dalam waktu Tuhan, semua mereka akan dipersekutukan kembali, diperjumpakan kembali, dalam suasana sukacita, kebahagiaan, dan damai sejahtera yang berasal dari Engkau, ya Allah. Bapa Sorgawi, terus berkati opa oma dalam seluruh kehidupan mereka. Berkati juga pengurus Pelkat, Persekutuan Kaum Lanjut Usia, Mentari Kasih GPIB Jemaat Bahtera Kasih Kota Makassar. Semua mereka yang terpanggil dalam pengutusan sebagai pengurus di Pelkat PKLU ini, ya Tuhan. Hamba mohonkan dengan rendah hati, kiranya mereka semua dipenuhi dalam berkat kasih karunia, rahmat, damai, sejahtera, hikmat Tuhan bersama dengan mereka, sehingga memampukan mereka untuk terus melayani untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian juga warga jemaat-Mu yang saat ini mengambil bagian dalam pelayanan sebagai liturgos, organis, pemandu lagu, dan juga solois persembahan pujian. Bergandengan tangan dengan petugas multimedia, petugas adaptasi kebiasaan baru. Tuhan, hamba mohonkan berkati mereka semua dalam pelayanan mereka. Bahkan semua jemaat-Mu di GPIB Jemaat Bahtera Kasih, sektor 1 sampai 12. Cukupkanlah berkat-Mu dalam kehidupan mereka. Dan lindungilah mereka semua. Jauhkan dari virus corona dan berbagai sakit penyakit yang lain. Biarlah kuasa Tuhan bersama-sama dengan mereka semua, mendatangkan damai sejahtera dari hari lepas hari. Tubuh yang diberkati, dalam tubuh yang diberkati itu, mereka memuji dan memuliakan nama-Mu hari lepas hari. Terima kasih Bapa untuk semua penyertaan dan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Pakai terus gereja-Mu ini menjadi berkat bagi banyak orang. Hamba berdoa juga untuk mereka, anggota penerima diakonia. Tuhan berkati mereka semua Tuhan. Dalam berkat-Mu melalui gereja ini, tercukupkanlah segala kebutuhan hidup mereka. Dan Tuhan memberikan kekuatan kesehatan buat semua mereka. Jaga pelihara mereka. Hikmat Tuhan mengiringi seluruh jalan hidup mereka. Sungguh kami mengucap syukur di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita mempersiapkan untuk pengucapan syukur. Dalam segala keterbatasan dan kekurangan kita, Tuhan tetap memampukan kita untuk melakukan pekerjaan dan aktivitas kita. Untuk itu marilah kita bersyukur kepada-Nya. Saatnya kita memberi persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dengarlah firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Kita sambut dari Kidung Jemaat 289 ayat 1 dan ketiga. Tuhan pencipta semesta. Bapak Ibu sekalian, mari berdiri untuk membawa persembahan kita di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk membawa persembahan kami kepadamu. Kami menyadari siapakah kami
sehingga kami mampu memberi persembahan seperti ini. Sebab Engkaulah yang punya semua harta kekayaan yang ada di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu yang Engkau nyatakan bagi kami lewat keberadaan keluarga kami dan orang-orang yang kami kasihi. Ajar kami ya Tuhan untuk terus mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang berbau harum di hadirat-Mu. Terimalah ya Tuhan persembahan ini, agar dapat dipergunakan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Shalom untuk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita bertemu kembali dalam ibadah PKLU Bahtera Kasih di bulan Juli. Tidak terasa ya, sudah kita tiba di bulan yang ke-7. Sebentar lagi kita akan masuk di bulan yang ke-8. Kita semua tetap sehat, tetap semangat, sukacita dalam keluarga. Karena hati yang gembira itu adalah obat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini tidak banyak yang akan kami sampaikan. Tapi yang perlu kami ingatkan adalah biarlah kita tetap mengikuti prokes, protokol kesehatan untuk tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Setiap habis pegang apapun jangan langsung sentuh mulut ataupun hidung. Mata jangan langsung disentuh. Cucilah tangan terlebih dahulu untuk menghindari kita dari COVID-19. Sudah berapa yang pergi karena COVID, tapi saya percaya kita semua berhikmat dari Tuhan. Kita senantiasa menjauhkan diri kita dari COVID. Bapak Ibu, nanti kita bertemu lagi ya di bulan Agustus, di minggu terakhir bulan Agustus, hari Kamis. Kita tetap sehat Bapak Ibu. Saya juga mau mengucapkan pada kesempatan ini kepada pelayan firman Bapak Pendeta Roberto Wage yang telah menebarkan firman Tuhan bagi kita sekalian. Terima kasih Bapak, firman-Nya itu biarlah menjadi pelita bagi kaki kami, menguatkan iman percaya kami kepada Tuhan. Dan biarlah apa yang kami lakukan semua seturut dengan kehendak Bapa di sorga. Juga terima kasih buat pelayan liturgi Bapak Lawrence Pangemanan. Bapak Lawrence Pangemanan ini adalah pengurus PKLBK untuk bagian PEK, koordinator bagian PEK PEG di tahun 2020-2022. Terima kasih ya Pak Lawrence. Dan juga saya mengucapkan terima kasih buat Mariana Sahal serta Bapak Eki Rumbu yang sudah melayani kami. Juga terima kasih buat Ibu Ayu Katabal yang telah melantunkan puji-pujiannya dengan sangat merdu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu pengurus yang telah hadir. Mungkin tidak seberapa banyak saat ini karena pandemi COVID dan juga adanya PPKM. Maka kami percaya bahwa apa yang telah kami lakukan, biarlah itu semua seturut dengan kehendak Bapa di sorga, menjadi berkat bagi kita sekalian dan keluarga. Terima kasih ya Bapak Ibu pengurus yang telah hadir. Juga tim multimedia yang telah merekam kita. Terima kasih semua itu. Biarlah kembali kepada yang empunya kerajaan surga. Biarlah menjadi berkat bagi kalian semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya juga mengucapkan terima kasih buat pengurus. Kemarin kita sudah rapat, namun hasil rapat kami mungkin untuk dalam waktu dekat ini
kami belum mengadakan perkunjungan lagi ke sektor-sektor oleh karena pandemi COVID ini. Jadi kami mohon maaf, mungkin dalam waktu 1-2 bulan ini kami belum dapat mengunjungi, tapi kami percaya bila situasi sudah memungkinkan, kami akan memulai lagi perkunjungan kami ini. Juga Bapak Ibu, yang ingin juga saya sampaikan bahwa pada Sabtu tanggal 7 Agustus kami akan menjual air tahu. Ibu-ibu, mungkin ibu bapak ibu sudah rindu dengan air tahunya PKLU. Nah, tanggal 7 Sabtu kami akan menjual lagi kembali, tapi dengan harga, karena harga kacang sudah naik Bapak Ibu ya. Jadi kami menaikkan sedikit aja, 25.000 untuk 3 botol 1 paket. Semoga Bapak Ibu bersedia membelinya. Itu juga sumbangan untuk kas kami. Karena pandemi ini, jadi kami berusaha cuma hanya sebulan sekali kami menjual air tahu Bapak Ibu. Biarlah Bapak Ibu mau melibatkan diri, karena air tahu ini dijamin enak, Bu. Inilah saja yang dapat saya sampaikan. Oh iya, kemarin saya ada ikut dari Bahtera Kasih, hanya saya sendiri. Tadinya mau ikut Bu Matantu dengan Ibu Yoke, namun Ibu Yoke sakit dan Ibu Matantu juga tidak jadi ikut. Saya mengikuti PTL. Saya punya materinya dengan buku-bukunya, namun itu ada 25 lembar. Jadi mungkin saya akan kopikan saja satu untuk untuk kita arsip. Tapi kalau Bapak, saya akan kirimkan linknya. Bapak Ibu bersedia, Bapak Ibu sendiri bisa mengcopy atau membacanya, terserah. Itu PTL, Bu, pembinaan tingkat lanjutan. Kan tingkat dasar kami sudah ikut tahun 2019. Nah, sekarang tingkat lanjutannya. Ya, waktu itu hari apa ya? Yang beberapa hari yang lalu. Oke, Bapak Ibu sekalian, biarlah kita senantiasa tetap tinggal di rumah, kita mengangkat mesbah Tuhan dalam rumah, kita beribadah bersama keluarga, dan kalau tidak perlu tidak keluar rumah tidak usahlah. Saya juga sendiri di sini tidak kemana-mana, Bu. Saya di sini bersama cucu, saya bermain bersama cucu. Nah, tidak terasa dari pagi hingga sudah malam hari kami bermain bersama dengan cucu, tidak terasa waktu. Akhirnya kami harus tidur lagi malam. Saya tidak kemana-mana, Bu. Saya tetap aja di Manado, di rumah aja. Saya berharap juga Bapak Ibu kita tetap di rumah saja. Setelah masa pandemi ini berlalu, barulah kita bertemu kembali. Terima kasih Bapak Ibu. Salam saya dari jauh. Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih. Jemaat Tuhan, mari berdiri dan dengarkanlah amanat pengutusan. Pergilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Lakukanlah firman Tuhan yang sudah kamu dengarkan. Jadilah berkat bagi keluargamu, sesamamu, lingkungan dan alam sekitar di mana Tuhan menempatkan. Sungguh ku
Jemaat, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah Bapa Sorgawi. Terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus akan senantiasa menyertai dan memberkati kamu sekalian, sekarang ini sampai kekal selama-lamanya. Ibadah kita selesai. Selamat pagi, Tuhan berkati kita semua. Silakan duduk.